Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Hari ini kita memasuki tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, hari ini bareng dengan Bu Lala, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menuliskan gagasan pokok dan pendukung teks visual. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu gagasan pendukung? Kali ini Bu Lala akan mengingatkan kalian kembali tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta Bu Lala akan menjelaskan tentang apa itu teks visual. Nah, perlu anak-anak ingat kembali bahwa gagasan pokok merupakan permasalahan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian yang menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut. Dapat dipersingkat bahwa gagasan pokok itu merupakan inti dari suatu bacaan. Inti bacaan tersebut itu apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah sebuah kalimat atau uraian yang menjelaskan tentang inti bacaan tersebut. Jadi, inti bacaan tersebut adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang inti dari bacaan tersebutlah yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Nah, sebelum Bu Lala menjelaskan apa itu teks visual, anak-anak bisa melihat gambar yang telah Bu Lala siapkan. Nah, di sana ada gambar seorang ibu atau seorang wanita yang sedang menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Gambar tersebut dapat kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bu Lala siapkan di sini, di mana kalian itu dapat menceritakan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terkandung dalam gambar tersebut. Nah, misalnya pertanyaannya seperti apa? Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang diceritakan dalam gambar? Nah, tentang apa? Yaitu tentang seorang perempuan atau seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian, apa manfaat energi matahari yang berhubungan dengan gambar? Nah, di sana ada matahari. Manfaatnya untuk apa dalam gambar tersebut? Manfaatnya adalah untuk mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan kegiatan yang memanfaatkan matahari. Jadi, sinar matahari ini itu memiliki manfaat apa saja selain untuk mengeringkan baju. Manfaatnya bisa sebagai penghangat tubuh kita. Nah, selain itu bisa juga untuk proses pembuatan garam. Nah, berikut ini merupakan tulisan yang berisi jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang tadi, yaitu ibu menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Betul? Kemudian, energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Contoh kegiatan lain yang memanfaatkan sinar matahari ialah menghangatkan tubuh manusia, di mana contoh kegiatan itu adalah berolahraga. Dengan berolahraga di bawah sinar matahari, tubuh kita itu akan terasa hangat. Jadi, energi matahari itu bermanfaat untuk menghangatkan tubuh manusia. Bukan hanya manusia anak-anak, tetapi hewan pun juga bisa. Selain itu, manfaat dari sinar matahari adalah proses pembuatan garam, di mana air asin yang terkena sinar matahari akan terbentuklah kristal-kristal garam tersebut. Lantas,
apakah yang dimaksud dengan teks visual? Nah, teks visual itu merupakan sebuah teks yang berupa gambar atau lainnya yang dapat kita tangkap melalui indera penglihatan. Dulu masih ingatkah anak-anak pada tema pertama, pada tema 1, subtema 2, bahwa anak-anak telah belajar tentang indera penglihatan. Apa itu indera penglihatan? Indera penglihatan itu adalah mata. Jadi, teks visual itu adalah ketika kita melihat gambar yang dapat kita lihat dengan mata, kemudian kita menceritakan kembali dengan kata-kata. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks visual. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yaitu dengan cara menjelaskan isi gambar dengan kata-kata. Jadi ada sebuah gambar, kemudian kalian mengamati, kalian melihat dengan indera penglihatan kita, kemudian kita jelaskan dengan kata-kata kita. Kita jelaskan dengan kata-kata kita tulis di sebuah buku atau di secari buku, seperti itu ya. Nah, untuk itu mari kita lihat, kita amati gambar tersebut dengan seksama, di mana di sana ada seseorang laki-laki yang sedang mengisi bensin mobilnya atau kendaraannya. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Bagaimana cara membuat sebuah cerita yang berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gambar itu menceritakan tentang seorang atau seseorang atau pengendara mobil yang membeli bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU atau yang sering kita kenal dengan pom bensin. Ya kan? Tadi ada seorang laki-laki atau seorang pengendara mobil yang membeli bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, kendaraan tersebut membutuhkan bahan bakar berupa bensin. Penggunaan bensin adalah salah satu pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam cerita ini, manakah yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Gagasan pokoknya adalah pengendara mobil membeli bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Itu merupakan gagasan pokok atau inti dari sebuah bacaan. Karena apa? Pada kalimat yang kedua, kendaraan. Pengendara mobil. Mobil itu apa? Mobil adalah kendaraan. Jadi di sana dijelaskan bahwa mobil merupakan kendaraan. Kemudian membeli apa? Membeli bensin. Bensin itu apa? Bensin adalah bahan bakar. Kemudian dijelaskan kembali bahwa penggunaan bensin adalah salah satu pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya sebuah mobil. Mobil membutuhkan bensin untuk melakukan aktivitas. Begitu juga dengan orang. Ketika manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum, mereka membutuhkan itu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas seperti berjalan, berlari, bernyanyi, dan sebagainya. Begitu juga dengan sebuah mobil. Mobil membutuhkan bensin, membutuhkan bahan bakar untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu seperti apa? Dia bisa hidup, dia bisa berjalan dan mengantarkan kita ke tempat tujuan yang kita mau, yang kita inginkan. Itulah yang dimaksud dengan aktivitas sebuah mobil. Nah, setelah itu, tugas kalian adalah mengamati gambar tersebut, diamati, diteliti, kemudian ceritakan kembali gambar yang kalian lihat di sini, yang kalian lihat di video, pada buku tulis kalian masing-masing. Ya, pada buku tulis kalian masing-masing. Ditulis yang rapi dan mandiri, ditulis sendiri, tidak boleh menyuruh orang tua, kakak,
atau bahkan adik untuk menuliskan. Ya anak-anak, paham? Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Lala. Semoga penjelasan singkat dari Bu Lala ini bermanfaat untuk anak-anak dan sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.